Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang beranggotakan 1. Muhammad Hasan Al-Hafiz dengan NIM 141910101008. Kemudian yang kedua ada Heru Edi Nur Cahyo dengan NIM 141910101015. Kemudian yang ketiga ada Saiful Kabib dengan NIM 141910101016. Kami dari Teknik Mesin Universitas Jember yang saat ini menempuh mata kuliah komputer dengan dosen pengampu Bapak Aris Zainul Mutakin akan memberikan tutorial tentang Microsoft Access 2010. Langsung saja saya sebagai pemateri utama yaitu Saiful Kabib akan menjelaskan tentang Microsoft Access 2010. Sebelum kita mengenal lebih jauh, kita harus mengetahui tentang Microsoft Access 2010. Microsoft Access merupakan program database. Dengan Microsoft Access, Anda dapat membuat dan memodifikasi tabel, formulir entry, data, query, laporan, dan mengelola database dengan cara mudah dan cepat. Pada saat Anda membuka maupun membuat database baru, maka akan tampak tampilan Microsoft Access 2010 seperti berikut. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Access 2010. Kemudian database atau biasa disebut dengan basis data adalah sekumpulan data atau informasi yang terdiri atas satu atau lebih tabel yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, di mana Anda mempunyai wewenang untuk mengakses data tersebut, baik untuk menambah, mengganti, mengedit, menghapus data dalam tabel-tabel tersebut. Lebih sederhananya, pengertian database merupakan kumpulan dari informasi yang disimpan dalam komputer dan saling berhubungan satu sama lain secara sistematik. Database ini dikelola dan dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Kemudian adalah objek database. Objek database terdiri atas A. Tabel, B. Queries, C. Form, D. Report, ada macros, kemudian modules. Langsung saja saya tunjukkan bagian-bagiannya. Di sini adalah tabel. Keseluruhan ini adalah tabel. Tabel sendiri adalah objek database yang digunakan sebagai sarana untuk menyimpan data yang telah diolah. Kemudian bagaimana cara kita untuk membuat tabel? Nah, di sini ada tab ribbon. Kita bisa pilih create. Kemudian di sana akan disediakan tabel dan tabel desain. Untuk membuat tabel baru, kita bisa klik tabel desain seperti berikut. Nah, ini tampilannya. Kemudian untuk file name, kita bisa isikan, data tipe juga kita bisa isikan. Kembali dulu kita ke tabel. Kemudian di sini ada field. Nah, ini namanya field. Field sendiri adalah merupakan tempat data atau informasi dalam kelompok sejenis yang dimasukkan atau diinputkan pada bagian kolom tabel. Jadi pada bagian kolom tabel ini merupakan field. Kemudian di sini ada record, menyamping di sini. Record merupakan kumpulan dari beberapa field yang saling berhubungan dan tersimpan dalam bentuk baris pada tabel. Jadi berbentuk baris seperti ini. Nah, kemudian di sini ada query. Ini adalah query. Query sendiri adalah objek database yang berfungsi untuk menampilkan, menyunting, dan menyaring suatu data sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Jadi, kalau kalian ingin menampilkan seperti nama lengkap, asal sekolah, angkatan, program studi, jalur masuk, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan lain-lain, kalian bisa menggunakan query ini. Contohnya, kita bisa klik view, kemudian desain view. Nah, kita inputkan semua tabel, ada identitas, angkatan, jalur, nilai. Kita bisa saling hubungkan seperti ini. Kemudian jika kalian ingin memilih untuk menampilkan nama lengkap, pada file kalian bisa pilih nama lengkap. Kemudian di tabel ini
akan terisi identitas T. Itu menunjukkan keberadaan nama lengkap itu di tabel yang mana. Jadi nama lengkap ini berada di tabel identitas T di sini. Seperti itu. Kemudian kita bisa jalankan. Nah, akan terdapat tampilan seperti ini, nama lengkap, asal sekolah, dan lain-lain. Kemudian di sini ada form. Form sendiri adalah objek database yang digunakan untuk memasukkan dan mengedit data atau informasi yang ada dalam suatu database dengan menggunakan bentuk tampilan formulir. Jadi tampilannya seperti formulir seperti ini. Bagaimana cara kita untuk membuat form? Seperti tabel, kita bisa klik, kemudian pilih pada form atau form design. Untuk membuat form yang baru, kita pilih form design. Nah, form ini kita bisa mengeditnya dengan cara kita klik dulu, kemudian view, kemudian design view seperti ini. Kalian bisa mengganti logo atau menambahkan logo, kemudian bisa mengganti nama, kemudian kalian bisa pada pengisian data ini kita klik, kita bisa memperpendek seperti ini. Kemudian kalian juga bisa menambahkan tombol seperti ini, tombol. Di sini ada tab kontrol, kemudian ada label dan lain-lain. Kalian bisa tambahkan, kalian juga bisa tambahkan grafik atau chart seperti ini. Kemudian di sini ada report. Report sendiri adalah objek database yang digunakan untuk menampilkan data atau informasi dalam bentuk laporan. Jadi kalian bisa menampilkan data atau informasi dalam bentuk laporan seperti ini. Kalian juga bisa mencetak dalam bentuk lembaran. Kemudian untuk membuat report sendiri, kita bisa klik create. Di sini ada report dan report design. Kita bisa memilih report design. Untuk mengeditnya, kita bisa view, kemudian design view seperti ini. Kalian juga bisa menambahkan tombol, menambahkan teks, kemudian ada label, ini ada grafik dan lain-lain. Nah, langsung saja kita akan membuat database baru. Bagaimana cara kita untuk membuatnya? Yang pertama, kita harus mencari Microsoft Access 2010. Dikarenakan ini Windows 8, kita bisa langsung mencarinya dengan mesin pencari. Kita klik atau kita ketik MS, langsung muncul Microsoft Access 2010. Kita klik. Akan tampak tampilan dari Microsoft Access 2010 seperti berikut. Di sini ada blank database, blank web database, kemudian ada recent template, ada simple template, my template, kemudian di tab ribbon ada home, create, external data, database tool. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat database yang baru? Kita klik database, kemudian untuk file name kita bisa isikan, contohnya data mahasiswa Tulungagung. Seperti itu. Kemudian kita bisa create. Kita pilih yes. Nah, akan tampak tampilan seperti ini. Jadi di sini ada yang namanya quick access toolbar. Kemudian di sini ada tab ribbon yang berisikan home, create, external data, database tool, file, tabel. Kemudian di sini ada title bar. Title bar ini berisikan data mahasiswa Tulungagung atau nama database yang akan kita buat. Kemudian ada menu file. Kemudian di sini ada navigation pane. Di sini ada record yang aktif. Kemudian ada status bar. Kemudian di sini
ada yang namanya jendela datasheet view. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat tabel yang baru? Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk membuat tabel yang baru kita bisa create, kemudian tabel design. Nah, akan tampak tampilan seperti ini. Untuk file name, kita bisa ketikkan ID, kemudian data tipenya. Untuk data tipe sendiri terdapat beberapa, yaitu yang pertama adalah teks. Teks merupakan jenis data yang berisi teks atau angka atau karakter lainnya yang tidak digunakan untuk operasi logika dan matematika. Jenis data ini dapat menampung data sampai 255 karakter. Jadi untuk file size-nya pada teks ini bisa menampung 255 karakter. Kemudian ada memo. Memo adalah jenis data yang berisi teks atau angka atau karakter lainnya dan dapat menampung data sampai 65,536 karakter. Kemudian ada number. Number merupakan jenis data berupa angka yang dapat digunakan untuk operasi logika dan matematika. Ada beberapa pilihan ukuran, bilangan, dan jumlah digit tertentu. Kemudian ada date atau time, yaitu jenis data yang dapat menyimpan format tanggal dan waktu. Kemudian ada currency, yaitu jenis data yang dapat menyimpan format mata uang dan tingkat ketelitiannya mencapai 4 desimal. Kemudian ada auto number. Auto number yaitu jenis data yang dapat membuat penomoran secara otomatis dengan syarat file tersebut harus menggunakan primary key. Kemudian ada yes or no, yaitu jenis data yang dapat menampung salah satu data dari dua pilihan, yaitu yes atau no, true atau false, atau on atau off. Kemudian ada oleh objek. Oleh objek, jenis data yang dapat menampung objek berupa gambar, grafik, suara, video, atau data yang lain seperti aplikasi lainnya. Ukuran maksimum adalah 2 GB. Kemudian di sini ada hyperlink. Untuk hyperlink, jenis data yang berisi khusus untuk mengoneksikan antara data dengan interface luar. Anda dapat mengoneksikan sesuai dengan alamat yang Anda tuju, seperti alamat email, website, atau alamat Facebook. Kemudian ada attachment, yaitu jenis data yang dapat menyimpan objek attachment, misal Word, Excel, MP3, zip, dan lainnya. Dan Anda dapat mengeditnya maupun menyimpannya kembali ke bentuk semula. Kemudian ada calculate, yaitu jenis data ini terdapat pada versi 2010. Jadi yang versi-versi sebelumnya itu belum ada. Kemudian ada lookup wizard, jenis data yang digunakan untuk membuat sebuah daftar pilihan dalam bentuk list box atau combo box. Untuk ID sendiri kita bisa pilih auto number. Kenapa? Karena jika kita mengetikkan, contoh kita mengetikkan pada tabel, kita ketikkan nama Saiful Habib, kemudian yang kedua ada Heru Edi Nur Cahyo, nanti akan bisa menomori secara otomatis. Jadi kita tidak menomorinya sendiri, manual seperti itu. Kemudian untuk ID-nya kita kasih primary key. Kenapa kok kita kasih primary key? Supaya nanti jika ada data yang sama tidak bisa diinputkan, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya kita isikan nama lengkap. Untuk data tipenya kita pilih teks. Untuk verse-nya, karena nama lengkap kita bisa isikan sekitar 50. Kemudian nama panggilan. Untuk nama panggilan, data tipenya sama, yaitu teks. Verse size-nya kita kurangi, kita isikan 30. Kemudian ada tempat tanggal lahir.
kita bisa isikan teks, kemudian pada field kita isikan 30, kemudian di bawahnya asal sekolah, data tipenya teks, field-nya sama 30, kemudian di bawahnya email, kita bisa pilih hyperlink, nanti akan terhubung secara khusus ke koneksi. Kemudian alamat Facebook sama, kita pilih hyperlink. Seperti ini. Kemudian kita bisa view, kemudian datasheet view. Sebelumnya kita simpan terlebih dahulu, kita namakan identitas, atau namanya kita bisa fontnya kecil, T seperti ini. Nah, akan tampak tampilan seperti ini. Di sini ada nama lengkap, kemudian ada nama panggilan, ada tempat tanggal lahir, ada asal sekolah, di sini ada alamat Facebook. Untuk nama lengkap, yang pertama kita bisa isikan seperti contohnya Saiful Khabib, nama panggilannya Saiful, tempat tanggal lahir November 1994, asal sekolah SMKN Boyolali. Untuk alamat email kita bisa isikan habib@mail.com. Alamat Facebooknya Bilibul.com. Untuk pengisian data selanjutnya kita bisa kopikan langsung ke Excel yang sudah ada seperti ini. Klik kanan, kemudian copy, klik ini, kita bisa klik kanan, kemudian paste, pilih yes. Untuk selanjutnya kita juga sama, kita kopikan di sini. Kita langsung bisa Ctrl C, kemudian kita blok. Kita bisa Ctrl V, kemudian untuk tempat tanggal lahir kita juga bisa kopikan langsung, Ctrl C, kita
blok di sini. Ctrl V. Kemudian itu asal sekolah kita kopikan juga. Ctrl C. Saya Ctrl V. Untuk alamat email juga seperti itu, kita kopikan. Mulai dari Heru Edi Nurcahyo. Ctrl C. Kita Ctrl V, klik yes. Kemudian untuk alamat Facebook seperti itu juga kita kopikan langsung. Ctrl C. Langsung Ctrl V seperti ini. Jadi seperti ini, kita bisa lebarkan. Seperti ini. Kemudian kita simpan. Kita bisa klik di sini. Nah, untuk video tutorial selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Heru Edi Nurcahyo. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel angkatan. Untuk membuat tabel baru, maka kita pilih create, kemudian kita pilih tabel desain. Nah, untuk field yang pertama kita pilih ID, kemudian data tipenya kita pilih auto number. Kemudian untuk ID ini kita kasih primary key. Primary key di sini yaitu berfungsi untuk menghindari terjadinya pemasukan data yang sama. Kemudian untuk selanjutnya yaitu nama lengkap. Kemudian untuk data tipenya kita pilih teks. Kemudian field-nya ini kita kasih 50 karakter. Kemudian selanjutnya yaitu angkatan. Kemudian data tipenya kita pilih teks. Kemudian field-nya kita kasih 4 karakter. Kemudian selanjutnya yaitu fakultas. Kita ketik fakultas, data tipenya kita pilih teks. Kemudian field-nya kita kasih 20 karakter. Kemudian yang terakhir yaitu program studi. Data tipenya kita pilih teks. Kemudian field-nya kita kasih 30 karakter. Kemudian kita simpan. Kita kasih nama angkatan T. Kemudian kita pilih OK. Kemudian kita buka dan klik view. Nah, ini kita bisa masukkan data-data. Misalkan saja yang pertama yaitu nama lengkapnya Saiful Kabir. Angkatan 2014. Kemudian fakultas teknik T. Kemudian program studi teknik mesin.
yaitu Heru Edi Nur Cahyo, angkatan 2014, Fakultas Teknik IT dan program studi Teknik Mesin. Kemudian yang ketiga yaitu Gahle Wahyu Rendika, kita singkat R, angkatan 2014, Fakultas Teknik, program studi Teknik Sipil. Kemudian untuk data selanjutnya kita kopikan saja dari Microsoft Excel. Sini mulai dari Hanarno, kita copy, klik kanan dan pilih copy, kemudian di sini kita klik paste atau Ctrl+V. Ini kita pilih yes. Kemudian ini dari angkatan 2014 semua, kita ketik 2014, kita copy semua biar cepat. Kita copy Ctrl+V dan kita paste di sini. Oke, yang kita paste juga di sini biar cepat. Dan kita paste. Nah, untuk selanjutnya yaitu fakultas. Untuk fakultas di sini kita copy juga dari Microsoft Excel. Fakultas mulai dari Hanarno. Klik kanan, pilih copy. Kemudian paste di sini. Klik paste. Nah, untuk selanjutnya yaitu program studi, kita copy juga dari Microsoft Excel mulai dari Hanarno sampai bawah. Kita klik kanan, copy, kemudian kita paste di sini. Kita klik paste. Nah, agar kelihatan lebih menarik, kita ratakan tengah ini. Untuk ID-nya kita rata tengah. Untuk nama lengkap kita geser agar lebar, dan angkatan rata tengah. Fakultas rata tengah. Untuk program studi kita lebarkan sedikit. Nah, kita kelihatan semuanya. Kemudian selanjutnya kita simpan. Setelah data angkatan ini selesai, maka kita akan membuat data baru, yaitu untuk jalur masuk. Kita buat tabel baru. Klik create tabel desain. Pertama kita ketik ID, relatifnya kita pilih auto number, kemudian kita kasih primary key juga. Kemudian selanjutnya yaitu nama lengkap. Relatifnya kita pilih teks, basisnya kita pilih 50. Kemudian selanjutnya yaitu jalur masuk. Relatifnya kita pilih teks, basisnya kita kasih 10 karakter. Kemudian selanjutnya yaitu jenis kelamin. Relatifnya kita pilih teks. Untuk face-nya kita kasih 1 karakter, karena untuk jenis kelamin nanti kita singkat saja. Misalkan untuk laki-laki kita singkat L, dan untuk perempuan kita singkat P. Kemudian yang terakhir yaitu agama. Untuk data tipnya kita pilih teks, kemudian basisnya kita kasih 10 karakter. Kemudian kita simpan, kita kasih nama jalur T, kita pilih OK.
kemudian kita buka, klik view. Nah, kita isi data yang tadi sama. Yang pertama yaitu Saiful Kabib jalur masuk senam PTN, jenis kelamin laki-laki HL, kemudian agama Islam. Kemudian selanjutnya yaitu Heru Edi Nur Cahyo, jalur masuk senam PTN, jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Kemudian selanjutnya yaitu Galih Wahyu Rendika, Galih Wahyu R, kita singkat saja. Dan jalur masuk senam PTN, kemudian jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Kemudian untuk data selanjutnya kita kopikan saja dari Excel, dari Hanarno. Klik kanan, pilih copy, kita pilih paste, kita pilih yes. Kemudian jalur masuknya kita kopikan juga dari Microsoft Excel, jalur masuk ini ke bawah, kita pilih ke kanan, pilih copy, kemudian kita copy di sini, dan kita copy di sini, pilih paste. Nah, kemudian untuk jenis kelaminnya kita kopikan juga jenis kelamin, klik kanan, pilih copy, kemudian kita copy di sini, klik paste. Kemudian untuk agamanya juga kita copy dari Microsoft Excel, kita pilih copy dan copy di sini, kita pilih paste. Nah, kita pilih yes, dan agar rapi-rapi kita ratakan rata tengah semua. Untuk nama lengkap kita lebarkan, untuk ID kita rata tengah. Setelah ini selesai, kemudian kita simpan, klik save atau cek atas. Nah, setelah tabel jalur ini selesai, selanjutnya kita akan membuat tabel nilai. Langsung saja kita pilih create, kita pilih tabel desain. Nah, yang pertama ini kita ketik ID, kemudian untuk data type-nya kita pilih auto number, kemudian kita kasih primary key. Kemudian selanjutnya yaitu nama lengkap, kemudian data type-nya kita pilih teks, kemudian untuk versinya ini kita kasih 50 karakter. Kemudian selanjutnya yaitu IP semester 1, kemudian untuk data type-nya ini kita pilih number. Kenapa kita pilih number? Karena number itu data dengan jenis angka yang digunakan untuk kalkulasi matematika dan untuk keperluan lainnya. Kemudian basisnya ini kita pilih double. Kenapa kita pilih double? Karena jumlah desimalnya adalah 15 dan ukurannya adalah 8 bait. Kemudian IP semester 2, IP semester 2. Kemudian untuk data type-nya ini kita pilih number sama seperti IP semester 1. Kemudian untuk basisnya ini kita pilih double juga. Kemudian yang terakhir yaitu IPK.
Dan untuk IPK ini data tipenya kita pilih calculated. Kenapa kita pilih calculated? Karena calculated berfungsi untuk menghitung operasi matematika atau untuk menghitung field yang satu dengan field yang lainnya. Langsung saja kita pilih calculated. Nah, di sini muncul expression builder. Di sini kita bisa memasukkan rumus-rumus apa yang ingin kita inginkan, seperti contoh di sini. Langsung saja kita ingin mencari IPK, maka kita memasukkan rumus, yaitu kita ketik IP semester 1 ditambah IP semester 2 dibagi 2, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini resultnya ini kita ganti double. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan, kita kasih nama nilai T, kemudian kita pilih OK. Kita pilih OK, kemudian langsung saja kita buka, kita ketik view. Nah, untuk yang pertama kita kasih data, yaitu nama lengkapnya Saiful Kabib, dan misalnya untuk IP semester 1 yaitu 3,5, dan untuk IP semester 2 yaitu 3,9. Kemudian di sini IPK-nya langsung muncul, yaitu 3,7. Kemudian untuk data selanjutnya yaitu Heru Edi Nur Cahyo, dan misalnya IP semester 1 3,6, IP semester 2 3,8. Nah, IPK-nya langsung muncul 3,7. Kemudian untuk data selanjutnya kita kopikan dari Microsoft Excel. IPK mulai dari Gale Wahyu. Ini langsung saja kita copy semua. Kita pilih klik kanan, kemudian pilih copy. Kita paste di sini. Dan untuk nama lengkapnya nanti saja. Nah, seperti ini. Kita pilih yes. Nah, di sini IPK-nya langsung muncul semua, karena kita pada kalkulator kita tadi menuliskan rumus-rumus. Dan untuk namanya kita kopikan juga. Mulai dari Gale Wahyu sampai Anjar Rina Rahayu. Kita klik kanan, kita pilih copy, kita paste di sini. Kita klik paste. Nah, seperti ini. Kita pilih yes, kemudian agar lebih cantik kita ratakan. Nah, kita ratakan tengah untuk ID. Untuk nama lengkap kita geser, kita perlebar. Nah, seperti ini. Untuk IP semester 1 kita ratakan tengah, kita ratakan semua, kita ratakan semua. Nah, kita sudah meratakan tengah semua, maka selanjutnya kita save. Kita pilih klik save atau Ctrl plus S. Untuk bab selanjutnya kita akan membahas tentang query. Seperti yang dijelaskan di depan tadi, query adalah objek database yang berfungsi untuk menampilkan menyunting data sesuai dengan keinginan kita. Langsung saja untuk membuka kita pilih create, kemudian kita pilih query design. Nah, di sini muncul show table. Pada show table ini kita blok semua, kita klik add dan kita close. Nah, di sini muncul tabel angkatan,
tabel identitas, tabel jalur, dan tabel nilai. Dan untuk keempat tabel ini harus ada sinkronasi. Misalkan saja untuk data identitas harus ada salah satu data yang terdapat pada tabel angkatan, dan untuk identitas yang ada pada tabel jalur ini harus ada pada tabel identitas. Begitu juga untuk tabel nilai. Nah, di sini terdapat nama lengkap yang ada pada tabel identitas. Langsung saja kita klik, kemudian kita tarik, kita hubungkan untuk nama lengkap untuk tabel identitas. Nah, seperti ini. Kemudian untuk nama lengkap tabel identitas, kita klik, kita tarik kepada tabel jalur. Nah, seperti ini. Begitu juga untuk tabel nilai. Nah, seperti ini. Nah, jadi keempat tabel ini ada hubungannya. Setelah ini selesai, selanjutnya di sini muncul field. Nah, di bawah ini muncul field. Di field ini kita bisa memunculkan data sesuai dengan keinginan kita. Misalkan saja kita ingin memunculkan data yaitu nama lengkap pada tabel identitas. Nah, di sini muncul tabel identitas. Kemudian selanjutnya yaitu tempat tanggal lahir dari tabel identitas. Kemudian yaitu asal sekolah. Kita klik asal sekolah. Kemudian yaitu angkatan. Kita cari angkatan yaitu ini. Kita klik. Kemudian selanjutnya yaitu program studi. Kemudian yaitu jalur masuk. Kemudian yaitu IP semester 1 kita tampilkan P. Kemudian IP semester 2. Kemudian yaitu IPK. Nah, sudah selesai. Langsung saja kita ketik run untuk menjalankan. Nah, seperti ini. Nah, di sini adalah tampilan awal dari query, dan kita ingin menambahkan lagi yaitu misalkan ID. Kita klik view. Nah, di sini kita menambahkan ID. Kita klik ID, dan kita jalankan lagi. Nah, maka muncul ID di belakang sendiri seperti ini. Kita tarik ke depan saja. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan query dari data tabel keempat ini. Kemudian kita save. Kita beri nama fkmtq. Kita klik OK. Nah, sudah selesai. Di sini muncul query dari data fkmt. Nah, untuk bab selanjutnya kita akan membahas tentang form. Form adalah objek database yang digunakan untuk memasukkan data dan mengedit data atau informasi yang ada dalam suatu database dan menggunakan bentuk tampilan formulir. Nah, kita misalkan memasukkan data yaitu dari data query. Di sini langsung saja kita pilih create, kemudian kita pilih from. Nah, seperti ini datanya sudah muncul dari data query. Dan untuk halaman selanjutnya kita pilih di sini halaman 2, halaman 3. Nah, di sini kita bisa menulis sintas siapa, misalnya yaitu Hanarno. Nah, di sini langsung muncul. Dan kita bisa mengedit tampilan ini agar lebih bagus, yaitu kita pilih design view. Nah, seperti ini. Misalkan saja kita ganti judulnya yaitu data mahasiswa tolong akung di UNED. Kemudian kita tempelkan gambar seperti ini, kita tempelkan di sini. Nah, ini kita
tarik ke tengah. Ini kita tarik ke tengah. Dan untuk image-nya ini kita perkecil. Nah seperti ini. Kemudian kita kasih tanggal. Ini kita klik dan kita pilih OK. Nah seperti ini. Misalkan saja warnanya kita ganti hijau pupus, nah seperti ini. Kemudian untuk ini warnanya kita ganti juga, misalnya yaitu biru. Nah seperti ini. Kemudian untuk ini kita kasih warna hitam. Ini kita kasih warna hitam. Warna hitam. Nah sudah selesai. Misalkan saja kita ingin menampilkan suatu button, kita pilih desain. Nah di sini kita klik, kita tempelkan di sini button. Nah di sini muncul common button wizard. Di sini muncul beberapa objek. Misalkan saja kita pilih go to fix record seperti ini, atau kita pilih the next record seperti ini. Nah, kita coba jalankan ini. Kita pilih next, dan kita pilih next, dan kita pilih finish. Nah di sini muncul. Kemudian awannya ini kita tambah lagi di sini, kita pilih kita voice record. Selain ini juga beberapa banyak objek, misalnya record operation. Di sini muncul beberapa objek yaitu add, delete, duplicate, print, save, undo. Kemudian di sini juga ada form, report operation, application. Misalkan saja tadi yang pertama kita pilih record, kita pilih go to previous record, dan kita klik X, dan kita klik finish. Nah seperti ini. Kita dekatkan seperti ini. Kemudian jika ingin menambahkan lagi, di sini muncul beberapa objek. Kemudian misalkan saja kita ingin menambahkan yaitu diagram nilai, kita tempel di sini. Nah di sini muncul chart wizard. Kemudian kita ingin menampilkan nilai dari data-data mahasiswa tersebut, pilih nilai dan kita pilih next. Kemudian kita masukkan nama lengkap, kemudian IP semester 1, IP semester 2, IPK, dan kita pilih next. Nah di sini muncul beberapa macam diagram, kita bisa memilihnya. Misalkan saja kita pilih yang pertama ini, kita pilih next. Nah di sini muncul preview chart. Di sini bawah ini nama lengkap, dan ini jumlah dari IP semester 1. Kemudian kita tambahkan jumlah IP semester 2, kemudian IPK. Kemudian kita pilih next. Kemudian kita kasih judul nilai T, kita pilih finish. Nah di sini muncul. Tidak sampai di sini saja, kita mengedit juga tab diagram ini. Kita klik 2 kali. Nah untuk yang bawah ini kita hapus, dan untuk yang D ini kita hapus, karena kita membutuhkan 3 saja, yaitu yang pertama untuk IP semester 1, IP semester 2, yang terakhir yaitu untuk IPK. Dan kita close. Kemudian coba kita jalankan, kita pilih view. Nah seperti ini diagram dari tabel nilai Saiful Kabib. Kemudian untuk ROED seperti ini, kemudian Galiwayu seperti ini, dan begitu juga untuk selanjutnya sampai yang terakhir. Kemudian misalkan saja di sini kita ganti nama, kita pilih
desain view. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, di sini kita beri nama IPSMT1 dan IPSMT2, kemudian IPK. Nah, di sini namanya sudah ganti. Jika ingin menambahkan beberapa banyak fungsi yang lain lagi, di sini juga beberapa banyak objek, kita bisa memilihnya sesuai dengan keinginan. Kemudian cukup ini saja. Kemudian kita buka lagi. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian untuk selanjutnya kembali kepada form tadi. Pada objek form ini terdapat beberapa objek, yaitu from design untuk mengedit, from blank untuk form kosong, from wizard ini terdapat beberapa pilihan untuk mempercantik dari from. Misalkan saja kita klik. Nah, di sini muncul form wizard. Kita ingin memunculkan data dari semuanya ini. Kita masukkan semua. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini muncul beberapa pilihan tampilan seperti kolom, tab untuk datasheet, untuk justified. Kita pilih columnar. Kita pilih next. Kemudian kita ganti judulnya FKMTR misalnya. Kita pilih finish. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini kita juga bisa mengedit sesuai dengan keinginan kita. Kita pilih desain view. Nah, seperti ini. Dan di sini juga muncul beberapa objek. Kita bisa mengeditnya. Di sini juga ada record dan di sini juga ada page 1 sampai page 36. Di sini juga bisa mencari data dari mahasiswa Universitas Jember dari Tulungagung. Misalkan saja yaitu Hanarno. Seperti yang di depan tadi langsung muncul. Kemudian untuk dari form wizard tadi kita masukkan untuk yang lainnya, misalnya dari tab. Tapi tab kita finish. Nah, munculnya seperti ini. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita save semuanya. Kita save. Nah, di sini kita beri nama KMT R1. Pilih OK. Nah, kita menggunakan from dari ini saja, yang lainnya kita hapus. Saja. Yang ini kita hapus. Pembahasan form cukup dari ini saja. Kemudian untuk report akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Hafid Al-Hafiz. Terima kasih. Kita save. Baiklah, saya Hasan Al-Hafiz. Saya akan menjelaskan tentang report dan SQL. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang report. Adalah objek database yang digunakan untuk menampilkan data atau informasi dalam bentuk laporan. Jadi kita dapat menampilkan data dalam bentuk laporan, dan kita juga bisa mengeprint data tersebut dalam bentuk lembaran. Bagaimana cara kita untuk membuat report? Nah, di sini sudah disediakan yaitu form. Kita dalam membuat report tinggal klik pada tab ribbon, kemudian klik report. Di sini akan muncul tampilan seperti berikut. Di sini adalah merupakan report.
Bagaimana cara kita untuk mendesain report tersebut? Kita bisa klik view, kemudian design view. Nah, kita bisa hapus ini. Contohnya kita bisa ganti dengan logo UNED. Kita bisa pilih gambar, kita taruh sini, kita ambil di picture, langsung ketikkan UNED, kita pilih open seperti ini. Kita bisa taruh tempatnya di mana saja, misalkan di sini. Kemudian kita bisa perkecil. Di sini. Nah, untuk form ini kita namakan misalnya data mahasiswa Tulungagung. Seperti ini. Kita bisa perkecil di sini. Coba kita view. Nah, jadi tampilannya akan berubah seperti ini. Kalian juga bisa menambahkan seperti tombol, grafik, dan lain sebagainya di design view di sini. Untuk selanjutnya saya akan menerangkan tentang SQL. Pengertian dari SQL sendiri adalah SQL itu merupakan struktur query language atau disingkat SQL, merupakan bahasa standar yang ditetapkan oleh American National Standard Institute atau ANSI untuk mengakses dan memanipulasi data pada database relasional. Karena sifatnya standar, maka setiap software RDMS harus menerapkan bahasa SQL dengan diperbolehkan untuk mengembangkan dan menyertakan perintah-perintah yang non-standar. Kemudian ada beberapa fungsi perintah SQL. Yang pertama ada query, perintah yang digunakan untuk menampilkan data dari database. Perintah yang digunakan adalah select. Kemudian yang kedua ada DML, Data Manipulation Language. Perintah yang digunakan untuk manipulasi data seperti menambah, mengedit, menghapus data. Perintah yang digunakan adalah insert, delete, update, merge. Kemudian ada DDL, Data Definition Language. Adalah perintah yang digunakan untuk mendefinisikan struktur objek database seperti membuat tabel, mengubah struktur tabel, menghapus tabel. Perintah yang digunakan ada create, alter, drop, truncate, kemudian rename. Kemudian yang keempat ada DACL atau Data Control Language. Perintah yang digunakan untuk mengatur perizinan akses terhadap database. Perintah yang digunakan grant atau revoke. Kemudian ada TCL, Transaction Control Language. Perintah yang digunakan untuk menentukan suatu transaksi, diterapkan secara permanen atau dibatalkan. Perintah yang digunakan commit, rollback, save point. Langsung saja kita praktekkan bagaimana cara untuk membuat SQL. Untuk SQL yang pertama, ada bahasa SQL yaitu select. Pertama kita bisa create, kemudian kita bisa pilih query design, kita close, kemudian pilih SQL. Untuk bahasa SQL yang pertama adalah select. Select adalah merupakan bahasa SQL yang berfungsi untuk menampilkan data dari tabel. Jadi kita dapat menampilkan data yang kita inginkan dari tabel-tabel yang sudah ada. Untuk
pengetikannya sendiri yaitu misalkan select bintang from, kita pilih pada query 1, kemudian enter where, dimana IPK kurang dari 3,5. Jadi nanti yang ditampilkan adalah IPK yang kurang dari 3,5 seperti itu. Coba kita jalankan. Nah, di sini pada query ini ditampilkan semua. Yang ditampilkan yaitu IPK yang kurang dari 3,5. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa lihat IPK-nya kurang dari 3,5 semua. Kesimpulannya, kita menampilkan data yang mempunyai IPK di bawah 3,5 seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu update. Update berfungsi untuk memperbaiki informasi atau data pada tabel, misalkan untuk jalur masuk SNMPTN. Itu salah, jadi kita bisa mengubahnya. Jadi seperti ini, jalur masuk. Di sini jalur masuknya SNMPTN. Nah, dalam jalur masuk SNMPTN ini ternyata salah. Jadi kita bisa mengubah, tidak mengubah satu persatu, kita bisa mengubahnya di bahasa SQL di sini. Kita bisa merubahnya. Caranya yaitu tik update pada jalur T, enter, set jalur masuk sama dengan misalkan yang benar UM. Jadi kita ketikkan UM atau ujian mandiri. Di bawahnya di mana where jalur masuk sama dengan SNMPTN. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan. Di sini ada 13 yang keliru. Jadi nanti ada 13 yang diubah menjadi UM. Kita klik yes. Kemudian kita lihat pada jalur. Nah, ini sudah berubah. Yang lama yaitu SNMPTN berubah menjadi UM semua. Dan jumlahnya ada 13 seperti tadi. Seperti ini. Kemudian yang berikutnya untuk bahasa SQL ada yang namanya insert. Insert sendiri berfungsi untuk informasi atau data baru ke dalam tabel. Contoh, maksudnya insert itu berfungsi untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Contohnya kita akan menambahkan data baru pada jalur T. Pada jalur ini kita tambahkan data baru yaitu dengan ID 38. Nah, untuk penulisannya yaitu kita bisa ketik insert into jalur T, kemudian enter. Bawahnya di dalam jalur T itu terdapat apa saja. Coba kita lihat. Jalur ada ID, nama lengkap, jalur masuk, agama, dan jenis kelamin. Jadi kita tambahkan seperti itu. Tambahkan ID, nama,
lengkap, koma, agama, koma, jalur masuk, koma, kemudian ada jenis kelamin. Nah, seperti ini. Kemudian values, dalam kurung, tanda petik, ID-nya 38, petik, koma, dengan nama misalkan Alex. Kita kasih tanda petik di sini. Koma, kemudian untuk agamanya kita isikan misalkan Katolik. Kita juga kasih tanda petik. Koma, kemudian untuk jalur masuknya kita isikan SBM, PTN. Kemudian untuk jenis kelaminnya kita isikan laki-laki seperti ini, kemudian dikasih kurung. Nah, seperti ini coba kita jalankan. Nah, terdapat satu yang akan ditambahkan. Kita klik yes. Kita bisa lihat. Nah, kita refresh terlebih dahulu seperti ini. Nah, di sini sudah ditambahkan dengan ID 38, nama lengkap Alex, jalur masuk SBMPTN, kemudian agama Katolik, dan jenis kelamin laki-laki, seperti itu. Kemudian ada bahasa SQL yaitu ketik delete, kemudian from nilai T, enter, dimana where IPK sama dengan 3,5. Jadi nanti untuk IPK 3,5 akan dihapus secara otomatis seperti itu. Nah, di sini ada 4 yang IPK-nya 3,5 nanti akan dihapus. Kita klik yes, kemudian kita lihat untuk nilai. Nah, di sini adalah IPK 3,5, akan ada tulisannya delete, ini tandanya dihapus. Kemudian yang IPK-nya lebih besar atau lebih kecil maka akan tetap muncul seperti itu. Sekian tutorial dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk sebesar-besarnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.